Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kakak bakalan bahas materi tentang bentuk aljabar. Nah, sebelum kakak bahas materinya, jangan lupa klik tombol like, komen, subscribe, dan jangan lupa nyalain loncengnya biar kalian dapat notifikasi kalau kakak upload video baru. Oke, kita langsung bahas aja materi dari bentuk aljabar. Nah, yang pertama, kita pelajari tentang penjumlahan dan pengurangannya terlebih dahulu. Di sini udah ada teks ilustrasi, kita amati bareng-bareng ya. Suatu ketika terjadi percakapan antara Pak Erik dan Pak Thohir. Mereka berdua baru saja membeli buku di suatu toko grosir. Pak Erik bilang, "Pak Thohir kelihatannya beli buku banyak sekali." Pak Thohir jawab, "Iya Pak, ini pesanan dari sekolah saya. Saya beli 2 kardus dan 3 buku." Pak Erik beli apa saja? Pak Erik jawab, "Saya hanya beli 5 buku Pak. Buku ini untuk anak saya yang kelas 7 SMP. Nah, dalam percakapan tersebut, terlihat 2 orang yang menyatakan banyak buku dengan satuan yang berbeda. Pak Thohir menyatakan jumlah buku dalam satuan kardus, sedangkan Pak Erik langsung menyebutkan banyak buku yang ia beli dalam satuan buku. Lalu, kalau sekarang kita coba buat bentuk aljabarnya, gimana sih? Nah, ini ada tabel pemecahan masalah, di mana di sini ada pembelinya Pak Thohir dan Pak Erik, membeli apa aja, di mana di sini Pak Thohir membeli 2 kardus ditambah 3 buku, dan Pak Erik membeli 5 buku. Nah, di sini ada bentuk aljabarnya, di mana kardus di sini dimisalkan dengan simbol X. Jadi bentuk aljabar dari Pak Thohir yaitu 2X ditambah 3, sedangkan bentuk aljabar dari Pak Erik adalah 5. Nah, simbol X di sini bisa mewakili sembarang bilangan. Yakni, kalau kita misalkan X-nya dengan 10, maka 2 dikali 10 ditambah 3 sama dengan 20 ditambah 3 sama dengan 23. Kalau X-nya kita misalkan 20, maka 2 dikali 20 ditambah 3 sama dengan 40 ditambah 3 sama dengan 43. Dan kalau X-nya kita misalkan dengan 30, maka 2 dikali 30 ditambah 3 sama dengan 60 ditambah 3 sama dengan 63. Nah, agar kalian lebih memahami bentuk aljabar dari penjumlahan dan pengurangan, mari kita amati beberapa soal di bawah ini. Nah, nomor 1, ada 2 bola ya, jadi bentuk aljabarnya 2. Keterangannya 2 bola. Nah, nomor 2 ada kotak bola, di mana si kotak bola ini dimisalkan dengan bentuk X. Jadi, nomor 2 bentuk aljabarnya X. Nah, nomor 3 kotak bolanya ada 2, jadi X ditambah X sama dengan 2X. Nomor 4 ada 2 kotak bola ditambah 2 bola, jadi 2X ditambah 2. Nah, nomor 5 ada 2 kotak bola ditambah 1 tabung ditambah 4 bola, di mana tabung di sini kita misalkan lagi dengan simbol Y. Jadi 2X ditambah Y ditambah 4. Nah, setelah kita tadi mengamati beberapa ilustrasi dan tabel ini, kita bisa menyimpulkan bahwa tadi banyak bukunya itu dalam suatu kardus dinyatakan dengan X, dan ini banyak bola dalam suatu kardus juga dinyatakan dengan X. Lalu banyak bola dalam suatu tabung dinyatakan dengan simbol Y. Nah, bentuk-bentuk tersebut dinamakan bentuk aljabar. Jadi 2X, 2X, 2X ditambah 2, 2X ditambah Y ditambah 4 itu merupakan bentuk aljabar. Nah, bentuk-bentuk yang dipisahkan oleh tanda penjumlahan tersebut disebut dengan suku. Nah, jadi kalau kita tulis 2X ditambah 2, 2X-nya ini suku dan 2-nya juga suku ya. Kalau 2X ditambah Y ditambah 4, 2X suku, Y-nya itu suku dan 4-nya juga suku. Nah, kalau kita lebih rinci lagi, 2 ini disebut dengan koefisien, X ini disebut variabel, dan 2 ini disebut dengan konstanta. Nah, gimana nih? Udah mulai paham sama materi bentuk aljabar dari penjumlahan dan pengurangannya? Langsung kita coba aja ke latihan soal ya. Nah, di sini kalian bisa di-pause dulu videonya, kalian coba kerjain dulu sendiri. Nanti kalau udah selesai kalian bisa lihat pembahasannya ya. Nah, nomor 1, sederhanakan bentuk aljabar dari 4X ditambah 9 dikurangi 5X dikurangi 2.
Nah, caranya gimana sih? Cara mengerjakannya yaitu dengan mengelompokkan suku-suku sejenisnya terlebih dahulu, di mana 4x sejenis dengan negatif 5x, dan 9 sejenis dengan negatif 2. Jadi bisa kita hitung 4x dikurangi 5x ditambah 9 dikurangi 2. Jadi hasilnya negatif 1x ditambah 7. Nah, negatif 1x ini boleh hanya ditulis dengan negatif x. Demikian juga dengan 1x, boleh hanya ditulis dengan x. Lalu nomor 2, sederhanakan bentuk aljabar dari 2x ditambah 3y ditambah 4x dikurangi 5y. Caranya sama dengan mengelompokkan suku-suku sejenisnya dulu. Jadi 2x bisa ditambah dengan 4x lalu 3y dikurangi dengan 5y. Maka hasilnya adalah 6x ditambah negatif 2y sama dengan 6x min 2y. Lalu soal nomor 3, tentukan pengurangan 7a ditambah 4b oleh 8a dikurangi 6b. Caranya juga sama ya, kita kelompokkan suku-suku sejenisnya. Nah, karena tadi ada kata oleh, maka kita harus kelompokkan dalam kurung 7a ditambah 4b lalu dikurangi dalam kurung 8a dikurangi 8b. Nah, lalu bisa kita tulis 7a ditambah 4b. Nah, tadi min dikali 8a min 8a, lalu min dikali min 8b berarti plus 8b. Jadi 7a bisa dikurangi dengan 8a ditambah 4b ditambah 6b. Jadi hasilnya negatif a ditambah 10. Nah, lalu nomor 4, sederhanakan bentuk aljabar dari 9a kuadrat ditambah 3ab dikurangi 7b kuadrat dikurangi 12a kuadrat ditambah 6ab ditambah 2b kuadrat. Caranya sama, tetap mengelompokkan suku-suku sejenisnya dulu. Nah, karena kalau kita sudah mengelompokkan suku-suku sejenis, sekarang kita tinggal hitung. 9 bisa dikurangi dengan 12, 3 bisa ditambah dengan 6, negatif 7 bisa ditambah dengan 2. Jadi hasilnya negatif 3a kuadrat ditambah 9ab min 5b kuadrat. Nah, yang terakhir di sini ada soal cerita. Kita baca ya. Bu Niluh seorang pengusaha kue. Suatu ketika Bu Niluh mendapat pesanan untuk membuat berbagai macam kue dalam jumlah yang banyak. Bahan yang harus dibeli Bu Niluh adalah 3 karung tepung, 5 kelapa, dan 4 kerat telur. Ternyata setelah semua bahan dibuat kue, bahan yang dibeli masih kurang. Akhirnya Bu Niluh membeli lagi 1 karung tepung, 3 kelapa, dan 2 kerat telur. Nyatakan bentuk aljabar semua bahan yang dibeli oleh Bu Niluh. Nah, biar lebih mudah kita bisa garis bawahi hal-hal yang pentingnya. Di sini ada tepung, kelapa, dan telur. Nah, sekarang kita misalkan simbol X ini adalah tepung, Y adalah kelapa, dan Z adalah telur. Nah, yang pertama, bahan yang harus dibeli Bu Niluh adalah 3 karung tepung, berarti 3X ditambah 5 kelapa, 5Y ditambah 4 kerat telur, 4Z. Nah, ternyata setelah semua bahan dibuat kue, bahan yang dibeli masih kurang. Akhirnya Bu Niluh membeli lagi 1 karung tepung, kita tambah dengan X, 3 kelapa tambah dengan 3Y, dan 2 kerat telur ditambah 2Z. Nah, setelah kita menemukan bentuk aljabarnya, setelah kita buat bentuk aljabarnya, sekarang kita udah bisa hitung. Cara ngitungnya tetap kita kelompokkan suku-suku yang sejenis. 3x ditambah x sama dengan 4x, 5y ditambah 3y sama dengan 8y, dan 4z ditambah 2z sama dengan 6z. Jadi bentuk aljabar dari semua bahan kue yang dibeli oleh Bu Niluh adalah 4x ditambah 8y ditambah 6z. Lalu selanjutnya kita ke bentuk aljabar dari perkaliannya. Di sini udah ada teks ilustrasi lagi. Kita amati lagi. Pak Idris mempunyai kebun apel berbentuk persegi dan Pak Thohir mempunyai kebun jeruk berbentuk persegi panjang. Ukuran panjang kebun jeruk Pak Thohir 20 meter lebih dari panjang sisi kebun apel Pak Idris. Sedangkan lebarnya 15 meter
kurang dari panjang sisi kebun apel Pak Idris. Jika diketahui kedua luas kebun Pak Idris dan Pak Thohir adalah sama, maka tentukan luas kebun apel Pak Idris. Nah, untuk memecahkan persoalan tersebut, kita bisa misalkan panjang sisinya itu dengan X, ya, biar lebih gampang. Selanjutnya, kita tulis dulu luas persegi itu sisi kali sisi sama dengan sisi kuadrat, lalu luas persegi panjang itu panjang kali lebar, di mana luas persegi sama dengan luas persegi panjang. Maksudnya di sini adalah luas kebun Pak Idris sama dengan luas kebun jeruk Pak Thohir. Nah, sekarang kita lihat yang diketahuinya. Pak Thohir mempunyai kebun jeruk berbentuk persegi panjang. Ukuran panjang jeruk Pak Thohir 20 meter lebih panjang dari panjang sisi kebun apel Pak Idris. Berarti Pak Thohir panjangnya itu X ditambah 20. Lalu, sedangkan lebarnya 15 meter kurang dari panjang sisi kebun apel Pak Idris. Berarti lebarnya ini X dikurangi dengan 15. Nah, karena udah ada panjangnya, udah ada lebarnya, kita coba cari luas dari kebun jeruk dari Pak Thohir. Luas sama dengan panjang kali lebar. Nah, karena Pak Thohir tadi berbentuk persegi panjang ya. Berarti sama dengan X ditambah 20 dikali X min 15. Ya, hasilnya X dikali X kuadrat, X dikali min 15X, 20 dikali X, dan 20 dikali negatif 15. Nah, hasilnya X kuadrat ditambah 5X dikurangi 300. Nah, kita di sini belum tahu ya X-nya berapa. Nah, karena diketahui luas kebun apel Pak Idris sama dengan luas kebun jeruk Pak Thohir, maka didapat luas kebun apel Pak Idris sama dengan luas kebun jeruk Pak Thohir, di mana luas kebun apel Pak Idris adalah X kuadrat dan luas kebun jeruk Pak Thohir tadi yang udah kita hitung X kuadrat ditambah 5X dikurangi 300. Nah, kita kelompokkan sesuai dengan suku yang sejenisnya, di mana X kuadrat dikurangi X kuadrat hasilnya 0, lalu tinggal sisa 5X dikurangi 300, jadi 5X sama dengan 300, maka X-nya sama dengan 60. Nah, jadi karena X-nya udah kita ketahui, jadi kita tinggal masukin aja ke rumus dari luas kebun Pak Idris, di mana rumusnya itu X kuadrat, maka X-nya itu kita isi dengan 60 kuadrat sama dengan 3600 satuan luas. Nah, kakak harap kalian pelan-pelan aja ya bacanya, karena ini emang sedikit rumit jalan ceritanya. Nah, biar kalian juga lebih memahami tentang perkalian bentuk aljabar, kita amati lagi beberapa perkalian aljabar di bawah ini. Nah, di sini ada tabel dari hasil perkalian bentuk aljabar dari yang satu suku ataupun dua suku. Nah, di sini contohnya ya, nomor 1. 5 dikali dengan X ditambah 10, maka caranya dengan 5 dikali X lalu ditambah dengan 5 dikali 10, maka hasilnya 5X ditambah 50. Lalu ada 7 dikali X min 3, maka hasilnya adalah 7X min 21. Caranya 7 dikali X lalu 7 dikali negatif 3, jadi 7X min 21. Lalu ada yang dua suku nih, X ditambah 10 dikali X ditambah 3. Hasilnya X kuadrat ditambah 13X ditambah 30, di mana X dikali X kuadrat, lalu X dikali 3, lalu 10 dikali X, dan 10 dikali 3. Jadi hasilnya X kuadrat ditambah 3X ditambah 10X ditambah 30. Nah, karena 3X dan 10X sejenis, maka bisa kita tambahkan. Jadi, hasil akhirnya adalah X kuadrat ditambah 13X ditambah 30. Lalu ada X min 2 dikali X plus 7, di mana hasilnya X kuadrat ditambah 5X min 14. Caranya X dikali X kuadrat, X dikali
Caranya yaitu x kuadrat dikali dengan 3x, x kuadrat dikali dengan negatif 7, 4x dikali dengan 3x, dan 4x dikali dengan negatif 7. Maka hasilnya 3x pangkat 3 dikurangi 7x kuadrat ditambah 12x kuadrat dikurangi 28x. Nah, di sini ada yang sejenis lagi ya, bisa kita hitung. Jadi hasil akhirnya 3x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 2 dikurangi 28x. Nah, secara umum hasil perkalian bentuk aljabar dari x ditambah 2 dikali x ditambah B mengikuti proses berikut ini, di mana x itu harus dikalikan dengan bagi, lalu x-nya dikalikan dengan B, lalu a-nya harus dikalikan dengan x, dan a-nya harus dikalikan dengan B. Nah, sekarang kita lanjut ke materi bentuk aljabar dari pembagian. Di sini, kakak ambil soal cerita yang dari perkalian. Jadi, kalau kalian masih belum mengerti dari soal ilustrasi yang di materi perkalian bentuk aljabar, kalian bisa balik lagi ke bentuk aljabar. Kalian bisa amati lagi teks ilustrasi yang tadi supaya kalian lebih paham. Sekarang kita lanjut ya. Nah, jika informasi pada permasalahan tersebut diubah, nah yang permasalahannya itu yang tadi, yang di perkalian. Yang diketahuinya sekarang jadi luasnya yaitu x kuadrat ditambah 5x min 300, satuan luas, dan panjangnya jadi panjangnya x ditambah 20 satuan panjang. Nah, kalau kalian diminta untuk menentukan bentuk aljabar dari lebarnya, nah bagaimana langkah kalian untuk menentukan lebarnya? Nah, seperti yang kita ketahui, luas dari persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Nah, karena kita ditanyakan lebar, maka lebar sama dengan luas dibagi panjang. Nah, lebar tanah patohir ini dapat ditentukan dengan membagi bentuk aljabar dari luas tanah dengan bentuk aljabar dari panjang. Nah, ini ada langkah-langkah cara pembagian bentuk aljabar. Kita menentukan hasil bagi x kuadrat ditambah 5x dikurangi 300 dibagi dengan x ditambah 20. Nah, langkah pertama kita fokus dulu ke dua suku yang awalnya, yaitu x kuadrat ditambah 5x. Nah, lalu x kuadrat dibagi x itu kan sama dengan x ya. Jadi kalau kita x dikali x, maka hasilnya x kuadrat. Jadi kita tulis x di sini. Lalu kita hitung x dikali x kuadrat, x dikali 20 adalah ditambah 20x. Nah, setelah itu lalu kita coba kurangin ya. Nah, x kuadrat dikurangi x kuadrat habis, maka 5x dikurangi 20x jadi negatif 15x. Nah, lalu setelah itu kita baru turunkan yang di ujung, yaitu min 300. Nah, negatif 15x dibagi dengan x berapa nih? Negatif 15. Nah, berarti kita tulis di sini negatif 15. Sekarang kita coba hitung negatif 15 dikali x negatif 15x, dan negatif 15 dikali 20 sama dengan negatif 300. Nah, jadi kalau kita kurangin lagi hasilnya 0. Berarti hasil bagi dari x kuadrat ditambah 5x dikurangi 300 oleh x ditambah 20 adalah x min 15. Selanjutnya kita ke latihan soal dari perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Nah, di sini kalian bisa di pause dulu videonya, kalian coba kerjain dulu sendiri. Nanti kalau udah selesai kalian bisa lihat pembahasannya ya. Nah, kalau udah selesai kita langsung aja lanjut ke pembahasannya. Yang pertama, tentukan hasil kali dari bentuk-bentuk aljabar berikut. Yang A, 10 dikali 2y min 10. Caranya yaitu 10 dikali 2y ditambah dengan 10 dikali negatif 10. Jadi hasilnya 20y min 100. Lalu yang B, x ditambah 5 dikali 5x min 1. Caranya dengan x dikali 5x lalu x dikali min 1 ditambah 5 dikali 5x ditambah dengan 5 dikali min 1. Hasilnya adalah 5x kuadrat min x ditambah 25x min 5. Nah, ingat di sini ada yang sejenis, maka bisa kita hitung. Jadi hasil akhirnya adalah 5x kuadrat ditambah 24x min 5. Lalu yang C,
7 min 2x dikali 2x min 7 sama dengan 7 dikali 2x, lalu 7 dikali negatif 7 ditambah min 2 dikali 2x min 2 dikali min 7. Jadi hasilnya adalah 14x min 49 dikurangi min 4x kuadrat ditambah 14x. Nah, di sini ada yang sejenis lagi, maka hasil akhirnya adalah min 4x kuadrat ditambah 28x min 49. Sekarang yang nomor 2. Nomor 2 ini kita disuruh untuk menentukan nilai R pada persamaan bentuk aljabar di bawah ini ya. Nah, sekarang coba kita kalikan dulu bentuk aljabar yang ada di ruas kiri. 2x ditambah 3y dikali 4x ditambah ky. Jadi 2x dikali px lalu 2x dikali ky ditambah 3y dikali px ditambah 3y dikali ky. Hasilnya adalah 2px kuadrat ditambah 2qxy ditambah 3pxy ditambah 3ky kuadrat sama dengan rx kuadrat ditambah 23xy ditambah 12y kuadrat. Nah, lalu di ruas kirinya ini ada yang sejenis, jadi kita bisa tulis lagi 2px kuadrat ditambah 2q ditambah 3xy ditambah ky kuadrat sama dengan rx kuadrat ditambah 23xy ditambah 12y kuadrat. Nah, sekarang bisa kita lihat antara ruas kiri dan ruas kanan udah sejenis. Nah, jadi kalau udah sejenis kita bisa tulis 2P ini sama dengan R. Nah, 2Q ditambah 3P ini sama dengan hasilnya 23 dan 3Q ini hasilnya adalah 12. Nah, persamaan-persamaan ini bisa membantu kita dalam mengerjakan soal ini. Nah, kita lanjut ya. Kita ambil dari persamaan yang ketiga dulu. 3x sama dengan 12, maka x-nya adalah 12 dibagi 3 sama dengan 4. Nah, di sini x-nya udah ketemu, kita coba masukin ke persamaan kedua. 2x ditambah 3p sama dengan 23, maka 2 dikali 4 ditambah 3p sama dengan 23. 8 ditambah 3p sama dengan 23, maka 3p sama dengan 23 dikurangi 8. Kenapa dikurangi? Karena ini pindah ruas ya. Nah, jadi 3p sama dengan 15. P-nya berarti 15 dibagi dengan 3. Maka hasilnya adalah 5. P-nya udah ketemu, Q-nya udah ketemu. Sekarang kita masukin lagi ke persamaan yang ke satu biar kita ketemu R-nya. Nah, 2P sama dengan R. 2 dikali P-nya tadi adalah 5, berarti 2 dikali 5 sama dengan R, jadi 10 sama dengan R. Nah, jadi R-nya udah ketemu nih, R-nya adalah 10. Nah, setelah kita mengerjakan soal nomor 2 ini, kita gak hanya menentukan nilai R, tapi kita juga tahu nilai P-nya berapa dan nilai Q-nya berapa. Lalu soal nomor 3. 2x kuadrat ditambah 7x min 15 dibagi dengan x ditambah 5. Seperti biasa kita fokus ke dua suku yang pertama dulu, 2x kuadrat ditambah 7x ya. Nah, sekarang 2x kuadrat dibagi x nih berapa? Hasilnya yaitu 2x. Nah, sekarang kita tulis 2x. 2x dikali x ditambah 5 sama dengan 2x kuadrat ditambah 10x. 2x kuadrat dan dikurangi 2x kuadrat hasilnya 0. Lalu 7x dikurangi 10x hasilnya negatif 3x. Lalu baru kita turunin negatif 15-nya. Sekarang kita hitung lagi, negatif 3x dibagi x berapa? Hasilnya negatif 3. Nah, sekarang kita coba kaliin lagi. Negatif 3 dikali x negatif 3x, lalu negatif 3 dikali 5 hasilnya negatif 15. Kita kurangin lagi, hasilnya adalah 0. Jadi hasil bagi dari 2x kuadrat ditambah 7x min 15 oleh x ditambah 5 adalah 2x min 3. Lalu yang selanjutnya nomor 4, tentukan hasil bagi dari 6x kuadrat min 7x min 24 oleh 3x min 8. Nah, seperti biasa kita fokus ke dua suku awalnya dulu, 6x kuadrat min 7x nya dulu ya, min 24 nya kita abaikan dulu. Nah, 6x kuadrat dibagi dengan 3x, kita hitung aja, 6 dibagi 3 2, x kuadrat dibagi x jadi 2x. Kita coba kaliin lagi, 2x dikali 3x sama dengan 6x kuadrat, lalu 2x dikali negatif 8 sama dengan negatif 16x. Lalu sekarang kita coba kurangi, 6x kuadrat dikurangi 6x kuadrat hasilnya 0, tinggal negatif 7x dikurangi negatif 16x. Karena ini min dikali min hasilnya jadi positif,
Jadi negatif 7x ditambah 16x, maka hasilnya 9x. Nah, sekarang baru kita turunin min 24-nya. Nah, sekarang kita coba lagi, 9x dibagi 3x berapa? 9 dibagi 3, 3. Ya, positif ya. Kita coba hitung lagi, 3 dikali 3x 9x, 3 dikali negatif 8 adalah min 24. Kita kurangin lagi dan hasilnya 0. Berarti hasil bagi dari 6x kuadrat min 7x min 24 oleh 3x min 8 adalah 2x ditambah 3. Nih, soal yang terakhir, tentukan hasil bagi dari 4x kuadrat ditambah 6x oleh 2x. Kita fokus ke suku pertama, karena pembaginya cuma ada satu suku juga. Jadi 4 dibagi 2 berapa? 2. X kuadrat dibagi x, x. Jadi 2x dikali 2x hasilnya 4 kuadrat, lalu kita kurangin, dan 0 hasilnya. Baru kita turunin 6x-nya. Lalu kita bagi lagi, 6x dibagi 2x hasilnya 3, lalu kita kalikan lagi, 3 dikali 2x adalah 6x, kita kurangi dan hasilnya 0. Jadi hasil bagi dari 4x kuadrat ditambah 6x oleh 2x adalah 2x ditambah 3. Nah, sekian dulu pembahasan mengenai materi bentuk aljabar yang bisa kakak bahas. Kalian bisa komen di bawah materi apa yang harus kakak bahas di video selanjutnya. Makasih udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.